Aryo Penangsang. Tersingkirnya pangeran dari istana. Sejarah Nusantara, khususnya di Jawa, dipenuhi dengan intrik politik, perebutan kekuasaan, dan persaingan antar elit. Di antara kisah-kisah tersebut, peristiwa seputar Aryo Penangsang menjadi salah satu yang paling dramatis dan penuh dengan unsur dendam. Aryo Penangsang, yang juga dikenal sebagai Adipati Jipan, merupakan figur kontroversial dalam sejarah Kesultanan Demak. Kehidupannya tidak hanya dipengaruhi oleh dendam pribadi terhadap pembunuhan ayahnya, Raden Kikin, tetapi juga oleh dinamika politik dan kultural yang melibatkan berbagai tokoh dan kekuatan di Jawa pada abad ke-16. Aryo Penangsang lahir sebagai putra tunggal Raden Kikin, tokoh penting dalam Kesultanan Demak. Sejak kecil, Aryo Penangsang menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri dan kepemimpinan. Dia dididik oleh Sunan Kudus, salah satu dari Wali Songo, dan tumbuh menjadi pemuda yang tangguh secara fisik, serta memiliki pemahaman mendalam tentang strategi militer dan spiritualitas. Bagaimana kisah tentang Aryo Penangsang selanjutnya? Kita saksikan video yang diproduksi oleh tim Napak Tilas kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar channel ini lebih berkembang. Aryo Penangsang, yang juga dikenal sebagai Sultan Demak V atau Raden Jipan, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Jawa pada pertengahan abad ke-16. Sebagai murid kesayangan Sunan Kudus, ia dikenal tidak hanya karena keahlian dan keberaniannya, tetapi juga karena perannya dalam periode penuh gejolak di Kesultanan Demak. Keturunannya yang kaya akan darah bangsawan Jawa dan Campa menjadikannya sosok dengan warisan yang sangat signifikan dalam sejarah Nusantara. Aryo Penangsang lahir di Lasen pada tahun 1505. Ia adalah putra pertama dari Pangeran Surowiyoto yang lebih dikenal sebagai Raden Kikin atau Pangeran Sekar Sedolepen. Raden Kikin sendiri adalah putra dari Raden Pata, pendiri Kesultanan Demak Bintoro dan raja pertama yang memerintah kerajaan Islam ini. Dalam hal ini, Aryo Penangsang adalah cucu langsung dari salah satu raja terkemuka dalam sejarah Jawa. Ibu dari Raden Kikin atau nenek dari Aryo Penangsang adalah Putri Soleha, seorang cucu dari Sunan Ampel. Putri Soleha adalah anak dari pasangan Pangeran Wironegoro, Adipati Lasin, dan Nyi Ageng Maloha. Nyi Ageng Maloha adalah putri dari Raden Rahmat, yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo yang sangat dihormati dalam penyebaran Islam di Jawa. Dengan demikian, Aryo Penangsang memiliki garis keturunan yang kaya akan warisan keagamaan dan politik yang kuat di Jawa. Ibu dari Aryo Penangsang sendiri adalah Putri Ayu Retno Panggung, yang merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Majapahit. Ia adalah anak dari Adipati Jipan, Ratu Ayu Retno Kumolo, yang merupakan cucu dari Raja Majapahit, Beri Kertabumi. Ratu Ayu Retno Kumolo menikah dengan Ki Hajar Windusana, menjadikan Aryo Penangsang mewarisi kedudukan neneknya sebagai Adipati Jipan. Aryo Penangsang dikenal memimpin dengan tangan besi. Ia dikenal berperawakan tinggi, besar, dan berwatak keras, serta mudah tersulut emosi. Keberaniannya tak tertandingi, dan ia sangat dihormati oleh para pengikutnya. Dibekali oleh Sunan Kudus dengan pusaka sakti, keris Ki Brongot Satan Kober, dan kuda hitam perkasa, Gagak Rimang. Aryo Penangsang memegang kekuatan gaib yang menjadi andalannya dalam pertempuran. Setelah wafatnya pendiri Kesultanan Demak, Raden Pata, kekuasaan jatuh ke tangan putranya, Muhammad Yunus, yang lebih dikenal sebagai Pati Unus. Namun, kepemimpinan Pati Unus tidak berlangsung lama. Pada tahun 1521, ia gugur pada usia muda saat mencoba merebut Malaka dari tangan Portugis.
Peristiwa tragis ini tercatat dalam Summa Oriental karya Tom Perez dan dikutip oleh Merle Calvin Rickleff dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2008. Pati Unus wafat pada usia 25 tahun tanpa meninggalkan keturunan, menciptakan kekosongan kekuasaan di Demak. Keadaan ini memicu perebutan kekuasaan yang sengit antara dua faksi utama. Satu dipimpin oleh Raden Kikin, ayah Aryo Penangsang, dan yang lainnya oleh Raden Trenggono, ayah Pangeran Prawoto atau Pangeran Mukmil, seorang murid Sunan Kudus. Dalam konflik internal ini, Raden Kikin menjadi korban pembunuhan. Ketika pulang dari sholat Jumat, ia diserang dan tewas di tepi sungai. Peristiwa ini memberinya gelar Anumerta Pangeran Sekar Sedolepen, yang berarti bunga yang mati di sungai. Pembunuhan ini menjadi titik awal dendam mendalam di dalam diri Aryo Penangsang. Dari tragedi kematian ayahnya, Aryo Penangsang merasa bahwa ia memiliki klaim yang lebih sah atas tahta Demak dibandingkan dengan Sultan Trenggono. Pembunuhan ini tidak hanya menciptakan luka yang mendalam bagi Aryo Penangsang, tetapi juga menanamkan benih kebencian terhadap keluarga kerajaan Demak, khususnya terhadap Sunan Prawoto dan Sultan Trenggono, yang dianggap sebagai penghalang utama ambisinya. Dendam ini terus menggelora di hatinya, menandai awal dari serangkaian konflik berdarah yang akan mengubah jalannya sejarah Demak. Dengan demikian, Raden Trenggono berhasil naik tahta sebagai Sultan Demak. Untuk meredam ketegangan, Aryo Penangsang diangkat menjadi Adipati Jipan, sementara Joko Tingkir, komandan pasukan, menikahi anak kelima Sultan dan menjadi Adipati Pajang. Ketika Sultan Trenggono naik tahta Kesultanan Demak, Aryo Penangsang dengan tegas menolak untuk mengakui otoritasnya. Ia memilih untuk menjalankan wilayah Jipan secara independen, seolah-olah memisahkan diri dari Demak. Upaya Sultan Trenggono untuk meredakan ketegangan melalui tawaran perdamaian tidak berhasil. Karena dendam Aryo Penangsang terhadap keluarga kerajaan sudah mengakar terlalu dalam. Selama masa pemerintahan Sultan Trenggono, Aryo Penangsang mulai mengumpulkan dukungan dari beberapa adipati lain yang juga meragukan legitimasi kekuasaan Sultan. Dengan basis dukungan ini, posisi Aryo Penangsang sebagai pemimpin oposisi semakin kuat. Setelah kematian Sultan Trenggono pada tahun 1546 yang tewas dalam pertempuran di depan bentang Panarukan, kekacauan pun melanda Kesultanan Demak. Tahta kemudian diwariskan kepada anaknya, Sunan Prawoto. Namun, situasi ini tidak membawa stabilitas bagi Demak, terutama dengan adanya murid-murid Sunan Kudus yang mulai berpaling. Aryo Penangsang yang telah lama menyimpan dendam, melihat masa pemerintahan Sunan Prawoto sebagai kesempatan untuk melanjutkan konfliknya. Dengan licik, ia mengirim pembunuh bayaran yang berhasil menghabisi nyawa Sunan Prawoto. Namun, kematian Sunan Prawoto bukanlah akhir dari persaingan politik yang kompleks di Demak. Sebaliknya, ini memicu tahap baru yang lebih penuh intrik ketika Joko Tingkir, yang lebih dikenal sebagai Sultan Hadiwijoyo, naik tahta. Di bawah kepemimpinannya, pusat kekuasaan dipindahkan dari Demak ke Pajang. Langkah ini semakin memicu kemarahan Aryo Penangsang dan memperdalam dendamnya. Pada masa ini, murid-murid Sunan Kudus mengisi posisi penting dalam pemerintahan. Sunan Prawoto sebagai Sultan Demak, Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara, Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang, dan Aryo Penangsang sebagai Adipati Jipan. Di sisi lain, murid-murid Sunan Kalijogo, seperti Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani, yang awalnya hanya berasal dari desa kecil Selo, berhasil mendapatkan tempat di lingkaran kekuasaan. Mereka merapat ke Joko Tingkir, yang pada gilirannya mulai berpaling dari pengaruh Sunan Kudus dan mendekat ke politik yang dirintis oleh Sunan Kalijogo. Peralihan kekuasaan ini tidak hanya menggambarkan pergeseran pengaruh dalam kesultanan, tetapi juga mencerminkan perubahan aliansi dan dinamika politik yang terus bergolak antara dua pusat kekuatan spiritual dan politik besar,
Sunan Kudus, dan Sunan Kalijogo. Konflik ini pada akhirnya bukan hanya tentang tahta, tetapi juga tentang legitimasi kekuasaan dan pengaruh budaya yang mencerminkan persaingan antara nilai-nilai lama dan baru di Jawa. Sunan Kudus memainkan peran penting dalam mengobarkan dendam Aryo Penangsang. Sebagai guru dan mentor Aryo Penangsang, Sunan Kudus tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi Aryo Penangsang agar melancarkan balas dendam terhadap orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan Sultan Trenggono. Dalam berbagai catatan sejarah seperti Babat Sengkala, Serat Kondo, dan Babat Tanah Jawi, dijelaskan bagaimana Sunan Kudus menggunakan kematian Raden Kikin sebagai alat untuk membangkitkan amarah Aryo Penangsang. Sunan Kudus menunjukkan bahwa kematian ayah Aryo Penangsang adalah hasil dari perintah Sunan Prawoto untuk melicinkan jalan bagi Raden Trenggono menuju tahta Kesultanan Demak. Provokasi dari Sunan Kudus memicu Aryo Penangsang untuk melancarkan serangkaian operasi bunuh senyap terhadap tokoh-tokoh penting di Kesultanan Demak dan Pajang. Salah satu misi terkenal adalah pengiriman rangkut dan pasukan perjinaman atau intelijen untuk membunuh Sunan Prawoto. Operasi ini berhasil, namun mengorbankan nyawa rangkut sendiri. Adik Sunan Prawoto, yaitu Sultan Hadiri dan istrinya, Ratu Kalinyamat, mengadukan pembunuhan ini pada Sunan Kudus tanpa mengetahui keterlibatan Sunan Kudus. Sepulang dari Sunan Kudus, mereka dicegat oleh pasukan Aryo Penangsang. Sultan Hadiri tewas, tetapi Ratu Kalinyamat berhasil selamat. Operasi senyap Aryo Penangsang sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Upaya pembunuhan senyap lainnya dilakukan di Pajang. Tempatnya masih di Keputren dan waktunya dini hari, saat Joko Tingkir sedang bersama selir-selirnya. Namun, kali ini Joko Tingkir berhasil menggagalkan upaya tersebut. Selir-selirnya berteriak, dan Joko Tingkir menggunakan kampun untuk melawan pasukan intelijen bersenjata itu. Anggota pasukan yang tertangkap diberi uang dan disuruh pulang ke Jipang. Kegagalan ini membuat Aryo Penangsang sangat malu dan cemas. Ia mengadu ke Sunan Kudus, yang kemudian memanggil Joko Tingkir ke Kudus untuk bertemu dengan Aryo Penangsang. Meskipun awalnya ragu, Joko Tingkir akhirnya datang ke Kudus dengan dikawal oleh orang-orang kepercayaannya, yaitu murid-murid Sunan Kalijogo dari Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani. Mereka memasuki alun-alun Kudus dengan 400 pasukan, setelah menempuh perjalanan sejauh 117 km dari Pajang. Mereka terpesona oleh keindahan gapura masjid dan menara Kudus, simbol kejayaan Majapahit yang mereka cita-citakan. Pertemuan itu penuh ketegangan, namun Sunan Kudus berhasil menenangkan situasi dan memberikan nasihat kepada kedua pihak. Dalam perjalanan pulang, Joko Tingkir singgah menemui iparnya, Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat masih terus bertapa dan bersumpah tidak akan berhenti sampai ia dapat membalas dendam darah kepada Aryo Penangsang. Ratu Kalinyamat bahkan bersedia memberikan seluruh hartanya kepada siapa saja yang bisa membunuh Aryo Penangsang. Meskipun Joko Tingkir awalnya menolak, tapi Ki Ageng Pemanahan membisikkan kepada Joko Tingkir untuk menyanggupi permintaan tersebut. Akhirnya, Joko Tingkir menjawab bahwa dia akan mempertimbangkannya. Tidak lama setelah kejadian ini, Aryo Penangsang mendapatkan tantangan langsung dari Kesultanan Pajang. Ki Ageng Pemanahan, penasihat terpercaya Sultan Hadiwijoyo, merencanakan serangan terhadap Jipang dan menunjuk anaknya, Danang Sutowijoyo, untuk memimpin pasukan Pajang. Sultan Hadiwijoyo menjanjikan hadiah berupa alas mental kepada Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutowijoyo jika berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Suatu hari, seorang pencari rumput yang telinganya dipotong datang ke Jipang dengan membawa surat tantangan dari Ki Ageng Pemanahan. Melihat penderitaan sang pengantar surat,
dan membaca tantangan tersebut, Aryo Penangsang yang terkenal cepat tersulut emosi, segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi pasukan Pajang. Aryo Penangsang akhirnya berangkat menghadapi tantangan untuk berperang melawan Sultan Hadiwijoyo. Ia tidak mengetahui siasat licik yang sedang dijalankan oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Mertani. Dengan mengendarai kuda kesayangannya, Gagak Rimang, dan membawa pusakanya, keris Kyai Setan Kober, Aryo Penangsang menjumpai musuhnya di Sungai Bengawan sore. Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Mertani, serta Sutowijoyo sudah berada di seberang Bengawan sore. Mereka bertiga tidak berani menyeberangi Bengawan sore, karena mereka tahu Sunan Kudus sudah memantrainya. Demikian pula Aryo Penangsang tidak berani menyeberangi Sungai Bengawan sore, karena ingat pesan Sunan Kudus, agar tidak menyeberangi Sungai Bengawan sore. Siapapun yang menyeberangi Sungai Bengawan sore akan kalah. Hingga berulang kali Aryo Penangsang berteriak, tetap tidak ada jawaban. Ki Juru Mertani mengeluarkan siasatnya. Danang Sutowijoyo disuruh menaiki kuda betina yang sudah dipotong ekornya, sehingga kelihatan alat vitalnya. Alangkah kagetnya Aryo Penangsang. Yang keluar bukan Sultan Hadiwijoyo, melainkan Danang Sutowijoyo. Sadarlah ia bahwa telah diperdaya oleh Sultan Hadiwijoyo. Belum hilang rasa kagetnya dari tipu muslihat Sultan Hadiwijoyo tersebut, Aryo Penangsang dikagetkan oleh Gagak Rimang, kuda jantan tunggangannya. Gagak Rimang menjadi liar dan tidak terkendali ketika melihat kuda betina yang dinaiki Danang Sutowijoyo. Akhirnya, Aryo Penangsang terpaksa menyeberangi Bengawan sore, karena Gagak Rimang mengejar kuda betina milik Sutowijoyo. Ketika baru saja menyeberangi Sungai Bengawan sore, Sutowijoyo segera menusuk perut Aryo Penangsang dengan tombak Kiai Pleret, yang mengakibatkan usus Aryo Penangsang terburai. Meskipun demikian, Aryo Penangsang masih mampu mengejar musuhnya, mengikat ususnya pada keris Setan Kober. Dalam kondisi terluka parah, Aryo Penangsang terus bertarung dengan semangat yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, dalam pertempuran yang penuh keberanian dan kekerasan, Aryo Penangsang berhasil menaklukkan Danang Sutowijoyo dan hampir membunuhnya. Namun, ketika ia hendak mencabut keris Setan Kober dari sarungnya untuk menghabisi nyawa musuhnya, ususnya yang terikat pada keris itu ikut terpotong. Dengan nyawa yang sekarat, Aryo Penangsang akhirnya tewas setelah Danang Sutowijoyo mengikuti nasihat Ki Ageng Pemanahan untuk menghisap ubun-ubunnya. Tugas membunuh Aryo Penangsang sukses dilaksanakan oleh murid-murid Sunan Kalijogo dari Selo, dan mereka berhasil dengan gemilang. Aryo Penangsang tewas dalam bentrokan dramatis di Bengawan sore pada tahun 1558. Peristiwa ini mendapatkan porsi besar dalam babat Tanah Jawi, dan terekam dalam memori kolektif masyarakat Jawa hingga hari ini. Aryo Penangsang, meskipun dikenal sebagai pemberontak, tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan tekad yang kuat. Kisah hidupnya yang penuh dengan drama dan konflik, baik dalam ranah pribadi maupun politik, menjadi bagian integral dari sejarah Jawa Tengah. Aryo Penangsang mungkin telah tewas dalam pertempuran, namun semangat perjuangannya dan konflik yang melibatkan dirinya tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Jawa. Kisahnya mengajarkan kita tentang kompleksitas manusia dan sejarah, serta bagaimana dendam pribadi dapat berubah menjadi konflik politik yang lebih luas. Di tanah Jawa, nama Aryo Penangsang akan selalu diingat sebagai salah satu tokoh yang meskipun kalah dalam perebutan kekuasaan, tetap meninggalkan jejak keberanian dan ketangguhan yang menginspirasi. Dengan kematian Aryo Penangsang, Ki Ageng Pemanahan mendapatkan Mataram dan Ki Panjawi mendapatkan Pati. Di Mataram, Danang Sutowijoyo kemudian mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan menjadi kerajaan terbesar di Jawa, yang jejak dan warisannya bisa kita saksikan hari ini di Keraton Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Begitulah kisah tentang Aryo Penangsang dan pemberontakannya ke Kesultanan Demak. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.
Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.